Halo teman-teman peternak, sobat ternak. Nah, ini saya berada di lahan sempit di sekitar kandang, hanya memanfaatkan ruang terbuka sedikit, ada lahan sedikit untuk ditanami odot dan sedikit pakcong untuk memudahkan pakan pakan si domba. Nah, hari ini saya sudah panen si rumputnya dan ini disiapkan sebagai bibitan untuk kita coba nanti ditanam lagi di lahan yang lain supaya ada tambahan untuk lahan rumput ini, sehingga ketika kesulitan ataupun kita butuh, itu lebih mudah kalau kita punya lahan yang kita tanam sendiri rumputnya. Nah, itu gitu kira-kira teman-teman. Ini hanya segelintir aktivitas saja, aktivitas saya untuk hari ini. Dan ini ada pohon indigo pera di sekitar kandang yang bisa dipanen juga untuk pakan ya, dan untuk kambing domba suka. Nah kemudian ini ada pohon sente ya, kalau di kita ini ada pohon sente. Sente ini untuk apa nantinya? Nah ini sente ini kita nanti manfaatkan untuk pakan ikan gurame, karena kebetulan di sekitar kandang juga di sini ada kita yang namanya kolam gitu. Jadi semua yang ada di dekat-dekat sini, di dekat-dekat kandang, tanaman-tanaman yang ada di dekat kandang itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin seperti itu. Nah kemudian di sini kita punya tempat pembuangan kotoran hewannya. Nah ini untuk kotoran hewannya kita simpan di sini gitu, untuk nanti cepat kering, karena kita pisahkan. Ini untuk cepat kering, setiap hari kita pindahkan ke sini. Kemudian kita juga bisa langsung disimpan di dalam karung untuk nanti kita bawa ke lahan sebagai pupuk gitu. Dan di sini juga ada tempat penampungan urinnya gitu kan, untuk pupuk juga. Begitu teman-teman. Nah ini bibit-bibit yang tadi dipanen. Nah ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini sudah lama ya, itu udah banyak sekali akar-akarnya, dan ini biasanya sih lebih cepat tumbuhnya kalau misalkan akarnya sudah banyak begini. Nah ini untuk bibit odot ya. Nah kemudian kalau ini adalah bibit rumput pakcong. Pakcong ini juga produktivitasnya bagus, sehingga kita punya beberapa rumpun aja itu sudah bisa mencapai beberapa kilo gitu kan. Nah itu lain ceritanya dengan kita ngarit di lahan yang rumputnya produktivitasnya rendah begitu. Nah seperti itu kira-kira teman-teman. Tetapi ya kembali lagi, ini juga saya karena memang keterbatasan lahan gitu, ini hanya memanfaatkan lahan sempit di sekitar kandang untuk menanam tanaman-tanaman dan rumput untuk kepentingan atau keperluan pakan. Kalau bahasa kerennya disebut bank pakan kalau orang bilang begitu. Cuman karena ya kalau disebut bank pakan harus banyak, harus luas ya, ini mah hanya sekedar memanfaatkan lahan sempit saja yang ada di sekitar kandang untuk kebutuhan pakan ternak begitu. Nah, di situ juga ada pohon pepaya ya. Pepaya itu juga sama, nanti bisa dipergunakan sebagai pakan daunnya, pakan ikan. Kemudian juga kita perlu ada pohon pepaya di
sekitar kandang. Kenapa? Karena ini juga untuk nanti jikalau domba kita terkena yang namanya kembung, nah itu biasanya batang pohonnya ini bisa dipergunakan untuk sebagai mengantisipasi ya, sebagai alat untuk mengantisipasi kembung tersebut dengan cara nanti dipergunakan batangnya ini. Nah ini untuk penjelasan lebih lanjut tentang batang atau penggunaan batang pohon pepaya ini, mungkin kita nanti akan bahas pada video selanjutnya. Nah, ini kebetulan pepaya yang ada di sini di sekitar kandang kami itu tidak berbuah ya, hanya berbunga saja gitu. Nah ini bunganya. Nah, bunga ini biasanya kalau di kita di sini di tempat saya ini biasanya dipakai, bisa dimakan gitu sebagai sayuran ya, dicampur dengan tempe, campur dengan lain-lain sehingga menjadi makanan juga buat manusia kalau itu ya. Nah, begitu kira-kira untuk sekarang yang bisa kami sampaikan. Ini hanya sekali lagi, ini hanya sebatas sharing saja, sebatas pengetahuan saja untuk di tempat kami seperti ini. Mungkin teman-teman bisa berikan masukan kepada kami untuk bisa perbaikan ke depannya. Terima kasih.